Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala atas nikmat, taufik, hidayah, inayah, afiat, sehingga kita bisa menunaikan faridah Allah berjamaah dalam kondisi al-afiyah. Itu nikmat yang sering kita lupakan. Sering ketika mendoakan kebaikan, kita lupa meminta kebaikan itu diberikan dalam kondisi afiah. Barangkali ada di antara kita yang juga ikut salat berjamaah bersama kita, tapi melakukannya bukan dalam kondisi afiah. Menunaikan satu kebaikan dalam kondisi afiah itu nikmat di atas nikmat. Imam Ahmad rahimahullah ketika mudanya beliau meminta kepada Allah supaya dijadikan sebagai penghafal Al-Quranil Karim, menghafal hadis, menghafal ini, menghafal itu. Rupanya qadar Allah, semua itu beliau hafal ketika beliau masuk penjara. Rupanya hilang penjara baru untuk menghafal. Di situ beliau mengajarkan kita supaya selalu mengatakan, kalau meminta kebaikan, minta kebaikan itu kita lakukan dalam kondisi afiah. Kita minta masuk Ramadan, menunaikan kebaikan Ramadan, tapi dalam kondisi afiah. Ketika Al-Abbas mengatakan, ya Rasul, ajarkan aku doa, tapi jangan panjang. Yang B panjang, hai wafai. Rasul mengatakan, fas'alillah al-afiyah. Maka minta olehmu kepada Allah afiyah. Abbas merasa terlalu pendek. Netamah wajud. Rasul kita mengatakan, ya Abbas, kalau kamu diberikan afiyah, itu sudah cukup. Itu sudah dapat segalanya. Afiyah itu bukan artinya sehat. Afiyah orang sakit sehat. Afiyah orang miskin lapang. Afiyah orang sempit mudah. Afiyah orang bodoh ilmu. Itu afiyah. Afiyah itu doa singkat, tapi semuanya masuk di dalamnya. Kalau kamu diberikan afiyah, kamu sudah diberikan segala.
Balahi anil fun afiyah julumbuhna. Maka pegari Nabi, athai gebi afiyah dumpu kamar. Dapat segalanya. Salawat dan salam kepada Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala pembahasan Kutub Ummahatu al-Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab, hadis induk dari petunjuk penghulu orang terkasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membicarakan di pertemuan sebelumnya tentang bacaan Al-Fatihah yang merupakan rukun sahnya salat. Khidajun khidajun khidaj. Cacat kata Rasul kalau dia salat tanpa membaca Fatihatul Kitab. Kita juga sudah membicarakan apa urgensinya Al-Fatihah yang merupakan inti dari semua ilmu wahyunya Allah. Al-Fatihah. Kalau saya ingin menyimpulkan, di pertemuan sebelumnya sudah kita jabarkan, Al-Fatihah itu jamaah kaum muslimin yang Allah minta kita membacanya tiap rakaat salat. Tiap rakaat. 17 tidak kurang satu hari kita membaca. Kalau bukan urgensi penting sekali itu, tidak mungkin seperti itu perintah. Bahkan saya menjadikan di kurikulum pendidikan yang kita buat di sekolah, ini matrikulasi ilmu pertama yang harus dipelajari. Al-Fatihah. Biasanya kita di lembaga pendidikan ada matrikulasi. Bahasa lainnya apa itu? Pengenalan lingkungan lembaga pendidikan. Itu materi pertama. Lain nabu pegawai, nyobu mufhum. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sebagai matrikulasi ilmu itu ada 3 kesimpulan di dalamnya. Yang pertama, itu namanya ghayatu tazkiyah. Orientasi penyucian jiwa. Ini kita anggap saja diri kita baru belajar ilmu agama. Al-Fatihah belajar pertama. Harus tahu betul-betul apa di dalamnya. Ayat pertama sampai ayat ketiga itu orientasinya penyucian jiwa, tazkiyatun nufus. Cukup 3 Anda pelajari. Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak mungkin Muslim ini tidak saleh kalau dia memahami 3 sifat Allah tadi. Mungkin mah. Mungkin peserta didik Muslim, penuntut ilmu Muslim malas, berputus asa, tidak semangat, tidak jujur, tidak ini, tidak itu, karakternya rusak. Gak mungkin. Kalau dia tahu Rabbul Alamin, kalau dia tahu Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu penyucian jiwa itu. Ada kajian kita di tempat lain pernah kita jabarkan itu tentang sifat Allah Al-Malik, sifat Allah Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rabb, Rububiyah. Yang hebohnya kasih. Kalau bisa kita didik anak atas itu,
jiwanya itu akan bersih. Kan sebelum menuntut ilmu itu kosongkan dulu wadahnya. Ini anak-anak kita Masya Allah. Anak SMP perilaku takut kita luar biasa karakternya. Anak kita nyoba yang tajuk-juk HP di rumahnya, itu karakternya rusak sekali. Kalau itu kita tanamkan Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ada kesadaran kalau Allah mengawasinya. Karena Allah itu Rabb segalanya. Ada kesadaran Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan karena Allah Maliki Yaumiddin. Kalau dua kesadaran itu ada, tidak mungkin dia berani melakukan maksiat terhadap rohnya. Enggak mungkin. Kalau itu sudah selesai, itu matrikulasi pertama. Kita buat satu MPLS namanya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan teori peglah tazkiyah. Rabb, Malik, Ar-Rahman. Hari kedua, ghayatul qasd. Orientasi tujuan hidup. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tujuan, Pak. Jadi kalau Anda hadir malam ini ke sini untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita sholat tadi untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita berilmu untuk apa? Harus ilmu yang sahih. Harus amal yang makbul, diterima. Untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya ghayatul qasd. Ini anak kita tidak tahu, Pak. Hai tipu-kupu muda. Saya terkejut tadi pagi dengan satu ustaz, kita ngopi, dia cerita, Ustaz, saya baru pulang dari Pulau Aceh. Tiba di Pulau Aceh, ada satu remaja wafat. Kejut meninggal. Dia nonton drama Korea, bunuh diri, jadi gentayangan je ke hantu. Jipirle bejit lagi ya. Anak gelale SMP. Dia bunuh diri. Di Pulau Aceh lomba. Saya dalam kondisi terkejut dengan sedih. Ini anak kaum muslimin. Dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Ihdinas siratal mustaqim, dia enggak paham itu. Allah suruh kita ulang 17 kali sehari. Kamu katakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Banyak yang di luar tidak tahu. Ada yang menuntut ilmu, dia enggak tahu fungsi ilmu itu ihdinas siratal mustaqim. Dia beribadah, dia enggak tahu kalau fungsi ibadah itu ihdinas siratal mustaqim. Yang menariknya ada fungsi ketiga dari Al-Fatihah. Itu namanya ghayatul manhaj. Orientasi cara jalan. Jadi itu Allah tabaraka wa ta'ala tidak suruh kita jalan, tapi Allah kasih kita jalan. Kini siratal mustaqim, tapi jalannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah engkau berikan kenikmatan. Urang yang kata mong betul tamang masuk surga. Jalan mereka yang Anda cari. Sekarang coba Anda buat hitung-hitungan. Yang kau betul tamang surga kau. Jangan cari jalan saya. Belum tentu. Jauh, Pak. Jangan cari jalan orang masih hidup. Mereka besok termakan fitnah. Fitnah. Cari jalan yang Allah ridhai, sudah pasti mereka masuk surga. Siapa itu? Rasulullah. Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku di atasnya dan sahabatku. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita paham tiga orientasi Al-Fatihah ini, maka kata Imam Ibnul Qayyim, itulah sumber kekuatan kita. Jadi ketika sholat kita hadirkan itu.
Ini tujuan hidup saya ini. Jalan yang harus saya tempuh, an'amta alaihi. Tapi sebelum saya mendapatkan jalan dan saya tahu tujuan itu, saya harus kosongkan wadah saya dulu. Tazkiyatun nufus. Karena ilmu yang bagus tapi wadahnya kotor, enggak bermanfaat. Hatinya busuk, tidak bermanfaat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, seharusnya kita menghadirkan Al-Fatihah itu sebagai kekuatan orang beriman. Ini rahasianya, ini sumber kekuatan orang beriman itu Al-Fatihah. Kalau mau tahu lebih detail lagi, kita pernah itu kajian. Ada dulu kita beberapa tahun yang lalu, 5 tahun atau lebih 5 tahun. Ustaz isi kajian tauhid. Tapi bek karu manggok di Bancara. Kajian tauhid bek karu, kaji Al-Fatihah mantom. Al-Fatihah kah anak karu. Kita jelaskan satu-satu Al-Fatihah rupanya tauhid syirik atau ujungnya karu sih tapi ujungnya karu. Itu ada, silahkan disimak. Satu-satu kita jabarkan. Ketika Anda memahami itu, saya yakin ya, itu akan melahirkan cara kita sholat yang berbeda. Kita hadirkan itu ketika sholat. Baru mukmin atau muslim itu sholatnya itu akan memberikan pengaruh yang baik untuknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala tentang sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi sifati atau sifatil qiraati fi shalah. Cara baginda Rasul membaca surat atau ayat. Tidak mesti surah. Karena kita punya hadis, baginda Rasul kadangkala di dalam salatnya setelah Al-Fatihah, beliau itu kadangkala cuma sebatas membaca ayat. Wa ahyanan yuqri'una ayat, bukan surah. Jadi boleh saja ada imam yang baca ayat, bukan surah. Tapi nanti kita akan melihat tradisi Rasulullah, kalau membaca potongan ayat tanpa sempurna, itu pasti memulai dari awal atau mengakhiri dari pertengahan hingga terakhir. Nyagukoh bak tengah, di tengah baginda Rasul potong, itu wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali saya yang belum mendapatkan dalil. Kok bak tengah kok. Kita yang paham bahasa Arab jadi makmum, ini cerita apa ini? Tidak jelas ujung atau pangkal dari ayat. Kita coba menyimak jamaah kaum muslimin dan mengamalkan apa yang kita kaji dengan izin Allah Ta'ala tentang tata cara baginda Rasul membaca surah dalam salat. Mayoritas para ulama sepakat itu sunnah. Bahkan kadang-kala dinukilkan ijma' tentang sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah. Menyenawurun pegah wajibnya kata lain. Karena sudah ada ijma'. Jadi dalam kondisi Anda lupa membacanya atau Anda tidak sempat membacanya, berarti Anda meninggalkan satu sunnahnya Rasul, tapi tidak mempengaruhi kesahihan salat. Hadisnya jamaah kaum muslimin, ini yang paling susah kita cari hadis Ummul Bab untuk cara baca surat Nabi. Karena tidak ada satupun hadis yang komprehensif. Kalau di pembahasan lain kita mudah dapat Ummul Bab dalam masalah ini, hadis ini gitu. Tapi ketika kita mencari hadis Ummul Bab tentang cara Nabi membaca surah,
kita tidak dapat satu hadis yang paling sempurna yang menjelaskan sebagai kaidah cara Rasul membaca. Banyak sekali hadis. Rasul membaca panjang di salat yang pendek. Rasul membaca pendek yang seharusnya salat subuh yang panjang. Berarti beraneka ragam cara baginda Rasul membaca surah dalam Al-Quran. Tapi saya mengambil hadis Abu Qatadah. Al-Haris ibnu Rib'i Al-Ansari. Ini Abu Qatadah. Pasti kenal Abu Qatadah. Mentuli Abu Qatadah. Harus mentuli. Ini Abu Qatadah yang sering baginda Rasul memuji-muji beliau. Kalau dalam peperangan tetap Abu Qatadah. Baginda Rasul itu sering beliau melakukan, dan tradisinya Rasulullah, kalau selesai peperangan itu dipuji siapa yang berperang terbaik. Uronyo yang paling hayu fulan. Abu Qatadah ini sosok yang paling sering dipuji. Wa afdalu farisuna, kata Rasul seperti di hadis perang di Qarad, penunggang kuda terbaik kita hari ini Abu Qatadah. Itu tidak ada masalah. Karena hari ini para pakar pendidikan pegang hanjit lebuh ranking. Karena yang tidak dapat ranking nanti merasa minder. Lebuh kah nabuh ranking? Anak mi hanjit le belajar. Awal belajar, kejut kan belajar ranking tak. Ini hanjit lebuh ranking. Ini terlepas dari dalil yang kita gunakan. Tapi tradisi baginda Rasul itu selalu mengabarkan yang terbaik siapa. Yang paling paham tentang halal haram fulan. Yang paling paham tentang ini fulan. Yang paling paham tentang faraid, ilmu warisan, Zaid. Yang paling paham tentang itu. Baginda Rasul punya kategori-kategori yang menunjukkan prestasi para sahabat. Tapi kalau di medan perang, Abu Qatadah. Pernah suatu ketika di perang di Qaradin, mendapati wajahnya Abu Qatadah luka. Luka wajah. Ada apa denganmu? Ada apa dengan wajahmu? Rasul bertanya, Abu Qatadah mengatakan, sahmun rumitu bihi. Ya Rasulullah, tusukan dari tombak musuh. Guludah ibabah baginda Rasul, mengeluarkan liurnya, kemudian menyapu wajahnya Abu Qatadah. Setelah itu tidak pernah Abu Qatadah luka di bagian wajahnya. Memucuri karena dia. Sudah dapat kan dalil Mama Gufrah. Pegang Mama Gufrah ada dalil, Pak. Rudah li babah. Rudah. Dalilnya ada, tapi cara berdalilnya yang salah. Salah kudu dalil. Itu keberkahan baginda Rasul. Berkah. Semua yang ada pada diri baginda Rasul itu berkah. Yang lain hana apa? Karena berkah itu tauqifi, harus berlandaskan dalil. Tema berkah ini kalau kita nafikan semuanya salah. Kalau kita tetapkan melebar, meluas, sangat salah. Jadi ada porsinya untuk keberkahan itu. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasul kepada Abi Qatadah Al-Ansari yang bernama Al-Haris ibnu Rib'i. Beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'ataina al-ulayaina min adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Yusmi'unal ayah ahyana. Baginda Rasul itu, ini tradisi Rasul. Karena setelah itu fi'il mudhari, kata kerja untuk
masa sedang dilakukan atau akan dilakukan. Begitu tradisi Rasul. Beliau menceritakan tentang sholat duhur. Rasul itu kalau membaca Al-Quran, beliau mulai dengan Fatihah. Kemudian melanjutkan dengan 2 surah. Al-Fatihah rakaat pertama 1 surah. Di rakaat kedua Al-Fatihah 1 surah. Cuma 2 surah dibaca, berarti rakaat ketiga dan keempat tidak dibaca. Cukup dengan Al-Fatihah. Abi Qatadah mengatakan, yusmi'unal ayah ahyanan. Kadangkala baginda Rasul memperdengarkan apa yang beliau baca. Geperayu subuh. Salat duhur. Dikeraskan suaranya supaya sahabat tahu beliau baca, tapi nyanti gagal. Sekali-kali beliau melakukan seperti itu. Tujuannya pengajaran. Bukan untuk orang yang sudah tahu. Ini pengajaran di awal-awal pengajaran. Sama halnya dalam kasus hadis Ibnu Abbas, baginda Rasul mengeraskan suaranya dengan zikir setelah salat. Sifatnya pengajaran. Gubernur para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan, kami di luar masjid baginda Rasul bisa mendengar zikirnya baginda Rasul setelah salatnya, dan kami tahu kalau Rasul sudah selesai salat. Itu sifatnya pengajaran. Boleh Anda lakukan kalau memang tujuannya pengajaran. Hanya tinggal luhur lagi nyotak lagi baca. Kita tahu. Kagak peraya sembahyang dulu. Baginda Rasul melakukan itu sebatas pengajaran. Saya rasa jamaah kita tidak perlu diajarkan lagi tentang keharusan atau sunnahnya membaca surah setelah Al-Fatihah. Kadang-kala kita mengeraskan suara setelah zikir salat berjamaah hanya supaya murid kita di belakang tahu apa yang kita baca. Atau tengah dapat hafal ya. Pada kajian dia sudah bisa, kita rendahkan suara. Karena tujuannya sudah tercapai, tujuannya pengajaran. Kita kembali ke hadisnya jamaah kaum muslimin. Baginda Rasul membaca di 2 rakaat dari salat duhurnya. 2 rakaat pertama dengan surah Al-Fatihah, dan beliau melanjutkan 2 surat setelahnya. Kadangkala baginda Rasul memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca, kadangkala ya, ahyana. Wa kana yutilu fil ula wa yuqassiru fi saniyah. Dan beliau Rasulullah itu memanjangkan yang pertama dan memendekkan yang kedua. Jadi yang pertamanya dibaca panjang. Ini yang dipanjangkan apa dulu? Sebelum kita lanjutkan Bung Fumi. Surat atau rakaat? Nyata yang kepanjang oleh Rasul, surat atau rakaat? Karena konsekuensinya berbeda. Kalau memanjangkan surah, berarti rukuk dan sujud dan lain sebagainya itu sama dengan rakaat setelah itu. Ini yang dipanjangkan apa ini? Ini rakaat atau surah? Nah, akibatnya surah itu namanya aidud dhamir. Kemana kata ganti itu kembali. Lihat kata ganti, kemana kata ganti itu kembali.
Kalau kita menguatkan pandangan kembali ke yang pertama atau kembali ke yang terdekat. Rupanya ketika kita balik pandangan para ahli bahasa juga berselisih. Kata ganti itu kembali ke yang terdekat atau kembali ke yang pertama kali awal disebutkan. Kalau kita lihat di sini yang pertama kali disebutkan itu rakaat. Sedangkan yang terdekat dengan kata ganti itu surah. Jadi para ulama kita berselisih dalam hal ini. Dan ada konsekuensi dari perselisihannya. Ini saya kenapa memaparkan hal seperti itu. Kadangkala kita sedikit lugu kembali ke hadis. Padahal baca mufhum hadisnya kirlai ilmi. Wabah hadis. Kita paham juga ilmu-ilmu alat untuk membedah dan memahami hadis itu. Ada puluhan ilmu alat. Ada puluhan pisau bedah di situ. Salah satu hal terkecil di sini. Tapi mayoritas para ulama mengatakan, ini kembali tadi, karena perselisihan bahasa tadi. Ini kembali ke rakaat. Konsekuensi rakaat dipanjangkan, suratnya tetap dipanjangkan. Berarti rakaatnya memang panjang rakaat pertama dibandingkan rakaat setelahnya. Karena rakaatnya harus lebih panjang, otomatis surat yang kita baca juga panjang. Maka mayoritas para ulama mengunggulkan pandangan yang dipanjangkan oleh Rasul itu rakaat. Dan banyak hikmahnya di situ. Salah satu di antara hikmahnya supaya jamaah kaum muslimin lebih banyak yang mendapati rakaat pertama dengan imam. Ini imam harus paham. Makanya kalau kita mengkaji misalnya fikih Imam Asy-Syafi'i, di sana ada anjuran memanjangkan rukuk rakaat pertama. Itu alasannya Pak. Cuma nyetruk yang 4 dalil. Dalil khusus enggak ada. Tapi yang ada dalil yang sifatnya umum. Rasul memanjangkan rakaat. Lalu imam tanya mupalo. Ketika dia dengar di belakang suara makmum yang sedang buru-buru mendapatkan sah, makin gekarak dulu. Coba masbuk. Padahal gayah Islam bukan seperti itu. Jadikan mereka itu mendapatkan rakaat dengan imam dari awal. Tidak ada dalil khusus. Tapi petunjuk dari baginda Rasul menguatkan hal itu. Ini kita ajarkan. Kita kalau salat sendiri juga seperti itu. Rakaat pertama kita panjangkan. Cari nanti kita lihat surat yang dibaca oleh Rasul. Suratnya lebih panjang. Walaupun ini bukan hukum mutlak, harus. Karena nanti kalau kita bandingkan rakaat pertama itu al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah. Mana lebih panjang? Al-a'la atau al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah. Karena rakaat kedua lebih panjang. Ini bagaimana konsekuensinya dengan pengamalan hadis ini? Sebenarnya tidak masalah. Di rakaat pertama, ketika Anda sholat Jumat misalnya, Anda panjangkan rukuk dan sujud. Tetap rakaat pertama lebih panjang. Dan itu juga yang menguatkan pandangan jumhur para ulama yang dimaksud dipanjangkan oleh Rasul itu rakaat, bukan surat. Surat itu mengikuti. Kita kembali ke hadis. Wa kana yutilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Beliau memanjangkan rakaat pertama, memendekkan rakaat kedua. Wa yaqra'u fi rak'ataina al-ukhratain bi Fatihatil Kitab. Ini kan salat zuhur tadi.
Sisa 2 rakaat lagi baginda Rasul cuma membaca Al-Fatihah saja. Yang jid ke masalah menyena ada orang yang membaca surah. Apa hukumnya? Kelihatan bedah baca surah kita mah wajib. Salat sah? Sah? Sah. Mayoritas para ulama semuanya mengatakan sah, tapi dia meninggalkan afdal. Cuma madhab Hanafi yang sunnah, Pak. Ya makin kot. Padahal kita belum, wallahu ta'ala alam bisawab, belum pernah mendapatkan baginda Rasul membaca untuk 2 rakaat yang terakhir. Tapi dari sisi sah-sah. Kalau kita cari dalil, barangkali dalilnya dalil keumuman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Urangnya mudah, dibaca lebih. Itu kalau dalil yang sifatnya umum. Tapi berpegang teguh dengan cara salatnya baginda Rasul, tentunya itu akan jauh lebih utama. Di situ letak kecerdasan mukmin. Mukmin yang cerdas itu bukan yang banyak melakukan sedikit pahala, tapi yang sedikit melakukan banyak mendapatkan pahala. Begitu kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kalau kita berbicara tentang surah, kita mulai dengan salat zuhur. Baginda Rasul untuk salat fajar. Salat fajar itu hampir selalu memanjangkan salat. Salat subuh. Nyarak sampai panjang. Kalau Jumat yang paling beliau sukai, tetap rakaat pertama as-sajadah. Rakaat keduanya al-insan. Ini sunnah Rasul yang hampir sering beliau melakukan itu. Saya pernah ceramah ke Berenung. Ada seorang bapak sudah tua. Bawa motornya susah. Selesai kita khutbah Jumat, tiba-tiba temannya mungkin bercanda. Yang bapaknya nyoro Jumat, hang tim sembahyang mak katanya. Sambil menertawakan. Rupanya selesai bubar, saya datangi lung salah. Keji teman hanan sembahyang itu. Di sini Ustaz, mereka tidak pernah membaca sajadah. Saya harus ke Sigli supaya dapat salat yang rakaat pertamanya sajadah, rakaat keduanya al-insan. Padahal mohon dah handiri. Itu saya pulang Pak lagi kena empoh je Pak. Kita lihat orang ilmiah ada dalil. Tapi pengamalan terhadap ilmunya itu yang luar biasa. Betulung pegang sah menyehino na sajadah rakaat kedua insan lalu jauh lain kenal banyak. Nyatanya orangnya kata minta masjid lain Pak. Rakaat pertama sajadah kai ke masjid lain tu. Karena kalau taputa-puta sabah masjid golombeh sajadahnya Pak. Taputa masjid tawil lom ta'i wat golombeh sajadah Pak. Tapi justru di situ sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salat subuh itu cerminan salatnya mukmin. Nah, kalau mencari siapa munafik di antara kita, itu salat subuh saja. Cari saja salat subuh. Kita di masyarakat kita ini siapa munafik? Salah pilih teman nanti jadi munafik. Pergi salat subuh. Tidak mungkin munafik salat subuh. Kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, Rasul itu
bertanya sahabatnya yang tidak sholat itu khusus sholat subuh. Yang sholat ayah ditanya. Rasul selesai sholat, selesai imam berpaling ke sahabat. Ditanya, mana fulan, aina fulan, aina fulan. Dan itu khusus untuk sholat subuh. Orang yang biasa hadir sholat, kok tiba-tiba dia tidak sholat. Itu khusus untuk sholat subuh. Jadi kalau ada misalnya faedah dari para ulama yang mengatakan, dianjurkan imam menanyakan keadaan jamaah di setiap selesai sholat, itu salah istinbat. Bukan di setiap selesai sholat. Itu khusus untuk sholat subuh. Kalau ada jamaah kita selalu hadir sholat subuh, Anda berpaling, tanya, mana si fulan? Berarti ada sesuatu dia tidak hadir. Ini jamaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tradisi baginda Rasul untuk sholat fajar, itu membaca surah-surah yang panjang. Kadangkala dan sering beliau membaca Quran surat Qaf, Al-Waqi'ah, Quran surat At-Tur, Quran surat Al-Mu'minun. Dan kadangkala beliau dan bahkan sering untuk hari Jumatnya memilih As-Sajadah dengan Al-Insan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Ta'ala kita lanjutkan tentang apa saja yang dibaca atau sering dibaca oleh baginda Rasul ketika beliau berdiri salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.